bisa. Untuk tambahannya mungkin di situ, dari bentuk kerangka-kerangka sendiri, dari yang emang versinya itu tuh agak panjang, kan emang ada ya, itu bisa digunakan sebagai tambahan, Kak. Terus ada lagi, kalau untuk tambahan lainnya itu tuh misalnya kita mau menggunakan bentuk yang emang agak panjang informasinya, kayak kita menggunakan several time. Several time ini kayak gimana? Apakah a decent of time, a decent amount of time. Ini juga bisa kita gunakan sebagai beberapa tambahan. Misalnya untuk yang bagian sini ya, several time itu tuh kita kasih a decent amount of time. Ini kan juga udah nambah ya. Dari awalnya kita cuma memiliki 2 kata, ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 5 kata. Terus ada lagi itu tuh, eventually the eggs will hatch into baby salmons. Mungkin untuk yang bagian sini, hatch-nya itu tuh apakah mau diarahkan sama naturally. The eggs will naturally hatch into baby salmons. Jadi ada hubungannya sama tambahan buat collocation kemarin nih teman-teman. Kalau nggak salah kita sempat bahas di listening, ngomongin masalah collocation. Collocation itu tuh kan dia nggak hanya ngomongin masalah preposisi ya, tapi kalau kita ketemu noun dikasih adjektif awalnya, kita ketemu verb dikasih adverb, kita ketemu adjektif ada adverb, terus ada lagi adjektif diikuti sama noun-nya, ketemu noun sama noun dan seterusnya. Ini termasuk kombinasi noun sama noun. A decent amount of time. Terus kalau untuk yang bagian sini, tambahan-tambahan lain itu tuh bisa nih mau diarahkan sama will naturally hatch into baby salmons. Terus ada lagi itu tuh after all of them. The babies ini intinya kan sama ya dari baby salmons. Almost all of them. Kita bisa tambahin satu kata lagi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dari Kak Petrus atau dari teman-teman tuh punya masalah sama, ini perasaan laporannya kok underline ya. Padahal dia tuh fokusnya untuk ke struktur kalimat. Ya mau nggak mau kita bakal banyakin dan efektifkan untuk aspek collocation. Ada lagi tuh kerangka-kerangka di sini untuk masuk ke bagian introduction, masuk untuk bagian ke overview. Ada juga untuk yang bagian body. Ini kita bisa pilih untuk informasi yang agak panjang dan kalimatnya lebih kompleks. Gitu. Gimana Kak? Apakah menjawabnya disampaikan? Menjawab, Miss. Maaf, boleh tanya sedikit nggak, Miss, lagi? Oke, silahkan. Kalau ini kan ada sedikit yang bilang kalau sama sekali nggak boleh tambah informasi selain yang di grafik atau di tabel atau di diagram. Terus kalau misal saya mau nambahin unique way of reproduce itu kan berarti ada prior knowledge, berarti nggak boleh ya, Miss? Ini nih kalau misalnya ngomongin masalah uniknya, agak nyentuh ke subjektif sih Kak sebenarnya. Kalau untuk tambahannya sendiri sih, dari bentuk kayak gini, ini kan lebih ke sebaiknya dihindari ya Kak, karena pertimbangan udah pakai overview, si konklusinya itu tuh nanti nggak usah pakai. Cuma kalau untuk ke bentuk di sini, misal emang mau difungsikan sebagai konklusi, atau misal mau difungsikan sebagai ke tambahan buat apa itu namanya di overview gitu ya. Nah, dibandingkan kita menggunakan unique way, yang lebih disarankan kan kayak lebih ke jumlahnya ya, Kak. Jadi, tambahan-tambahan buat ini jumlahnya ada berapa nih, apakah ada 8, ada 3 lokasi, apa-apa. Lebih disarankan ke arah sana sih untuk keterangan-keterangan tipe serupa dari cycle ataupun ke proses. Oke, Miss. Thank you, Miss. Noted. Nah, ini dari Kak Petrus, tadi Kak Sandra udah kasih tanda jempol ya, jadi terus kalau untuk overall-nya sendiri sih teman-teman, mungkin lebih ke masalah komponen yang teman-teman udah sukai, ini tuh bisa digunakan untuk nanti ke belakang ya. Karena kalau untuk komponen kayak kerangka-kerangka, terus ada lagi itu tuh, misalnya kita nanti mau kasih tambahan keterangan struktural apapun itu, tapi kalau misal kita udah punya kerangka yang fix ini kan bakal gampang ya. Misalnya untuk awalannya si tambahan perkenalan nih, aku selalu menggunakan the illustration provided reveals bla bla bla. Untuk yang bagian overview di sini nih, ini aku bakal menggunakan it can be highlighted from the illustration that bla bla bla. Terus masuk ke bagian body ini. Body ini turning to details bla bla bla. Nah, informasi seperti ini aku sarankan sama teman-teman itu tuh untuk dipertahankan. Soalnya kalau kita nanti mengerjakan soal-soal yang baru, kayak tinggal bongkar pasang. Oke, udah tahu nih kerangkanya apa. Ini ngomongin masalah
jentik-jentik nyamuk. Ini yang bisa ditambahkan, bisa ada berapa step ngomongin dari apa ke apa. Terus ini ngomongin masalah kerangka, awal mulanya begini-begini, kerangka kayak tengah-tengah, aku bisa menggunakan subsequently. Terus ada lagi menggunakan bentuk seperti then, ada lagi after the stage finished, terus ada tambahan seperti apa-apa sama apa. Jadi harapannya, kalau misalnya kita udah memiliki bentuk yang emang udah cukup fix, ngomongin masalah apa, kerangkanya bagaimana, waktu kita mengerjakan soal-soal di belakang nanti, kita tinggal bongkar pasang. Jadi itu ya, kenapa kok teman-teman kemarin aku sarankan lebih baik fokus untuk membentuk satu IC aja. Cuma teman-teman tuh beneran tahu ini mau diapain, kerangka kayak apa, laporannya mau comot apa, kalau emang mau kasih comparison pun juga kita tahu nih komposisi comparisonnya kayak gimana. Gitu. Ini untuk overall-nya ya. Terus untuk materi hari ini, kita kan udah masuk sama writing task 2 nih, teman-teman. Writing task 2-nya itu tuh lebih ke tambahan buat komponen-komponen kerangka, kayak struktur kalimat, dan ada beberapa prinsip itu tuh yang menurutku agak mirip sama speaking part 3 utamanya. Kayak ngomongin masalah tema-tema, terus ada lagi pengembangan idenya itu tuh harus kayak gimana. Nah, itu tuh juga harus teman-teman review kembali, karena nanti kalau kita bandingkan sama speaking sepenuhnya, mungkin tidak semuanya bisa relevan ya, karena emang ada hubungannya sama durasi, terus ada lagi tuh kayak format, mungkin kerangka-kerangka cohesive devices-nya di sini lebih kaku, dan seterusnya. Kita bakal mulai dulu nih. Untuk bagian topik-topiknya sendiri, kalau ngomongin masalah topik dari speaking part 3 kemarin utamanya, terus ada lagi untuk writing task 2 di sini. Mungkin banyak yang merasa menemukan kemiripan ya, kayak kita ketemu environment, ngomongin global warming, deforestasi, pollution, globalisasi, family, ngomongin masalah sport recreation, yang mana sebenarnya juga kurang lebih cukup mirip sama yang kemarin. Tipsnya adalah, kalau teman-teman lagi mengerjakan sebuah soal, terlepas buat speaking part 3 ataupun yang writing task 2 ya, silahkan analisis topik mana yang sekiranya itu tuh aku kuasai dan topik mana yang sekiranya itu tuh aku perlu pelajari lebih lanjut. Misalnya nih, kalau aku ngomongin health, ngomongin family, ngomongin masalah education, ide-idenya itu tuh udah lancar. Karena kan kita semuanya juga udah mengalami hal kayak gini nih. Kita semuanya sekolah, kita semuanya juga fokus sama kesehatan, gimana biar caranya nggak sakit, gimana biar badan itu tuh fit. Terus kalau untuk family, setiap orang kan juga pasti punya lingkungan yang kita itu tuh anggap sebagai keluarga sendiri atau emang dari keluarga secara biologis. Cuma kalau untuk emang kita ngerjain soal-soal yang lainnya kayak sains teknologi, terus ada lagi tuh kayak ini nih, sport recreation, nggak setiap dari kita tuh paham ini kontekstualnya kayak apa. Ngomongin masalah internet, space exploration ini, apalagi aku nggak pernah kepikiran ke sana. Aku juga nggak punya cita-cita sebagai astronot, aku nggak terlalu ngikutin masalah astronomi kayak apa. Sehingga kalau kita mendapatkan soal dengan tema barusan, otomatis ide yang kita punya kan pasti kayak agak perlu di-push ya. Pengetahuan itu tuh aku mau kasih statement argumen yang seperti apa, sejauh apa. Gitu. Ini aku cek dulu ya teman-teman, karena di rumah agak berisik. Ini suaraku apakah ke muffled dari yang di background atau sekiranya ini masih aman? Masih aman kok, Miss. Aman, Miss. Masih aman. Oke, dari teman-teman bilang udah aman. Ini aku lanjutin ya. Selain dari masalah topik, kita juga bakal move ke bagian dari masalah penilaian ya. Ngomongin penilaiannya sama persis kayak kemarin. Ada yang bilang task respon, task achievement, koherensi-kohesi, LR, GRA. Intinya sama nih teman-teman. Cuma kalau dilihat dari kontennya di task responnya ya, kalau task respon kemarin, kita tuh diharapkan untuk bisa memilih key features apa yang paling menonjol, paling membantu dari ilustrasi yang emang disediakan. Misalnya ini ada data terbesar, ini nih untuk kategori second position, kita bandingin dua-duanya. Atau mungkin buat overview nih, data terbesar dibandingnya sama data terkecil, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk yang bagian sini, fokus utama task respon, task achievement, itu tuh lebih ke setelah kita menerima soal yang emang ngomongin temanya ini tadi ya, misalnya ngomongin media, ngomongin globalisasi, ngomongin law and order, apakah kita berhasil memberikan pengembangan ide yang kerangkanya itu tuh juga sama persis kayak yang diminta oleh tipe soal. Karena sama seperti speaking part 3 kemarin, kita kan ketemu beberapa tipe pengerjaan ya. Kayak buat yang
opini buat cause effect. Terus ada lagi itu tuh masuk ke bagian dari past atau future, ada yang masuk juga ke tipenya kayak comparison, macam-macam banget. Untuk writing task 2 pun teman-teman nanti itu juga bakal menerima beberapa perbandingan tipe-tipe soal. Misalnya dari tipe opini, both views, advantage, disadvantage, problem issue, ada yang mix. Sehingga kalau misalnya ya aku tuh salah paham nih. Ini pertanyaannya, do you think the phenomenon misalnya memiliki advantage atau disadvantage. Aku tuh fokus sama kata kunci do you think. Pokoknya semua yang pakai do you think pasti dia itu tuh opini. Aku ganti nih, ini opini, formatnya pokoknya opini ya. Tapi ternyata pada soal seperti barusan, dia golongannya masuk ke advantage, disadvantage. Jadi yang agak PR di sini, mungkin dari pertanyaan yang diminta oleh soal itu tuh kita ngerasa kayak agak rancu untuk memutuskan antara satu tipe ke tipe yang lainnya. Dan kalau kita itu rancu, kita salah paham sama frame yang diminta oleh soal, otomatis nggak bisa menjawab dengan maksimal meskipun ide kita mungkin bagus. Ini yang paling PR. Kemudian, kalau kita lanjut sama perbedaan dari writing task 2, kalau kita bandingkan sama kemarin writing task 1 ya, ngomongin masalah time management. Sebenarnya waktu kita real test, di bagian sectionnya untuk listening, reading, sama writing itu tuh kita bakal di timer selama 3 jam ya. Untuk yang writing itu tuh emang 1 jam penuh untuk mengerjakan writing task 1 dan juga untuk mengerjakan writing task 2. Karena kalau kita ngomongin masalah ke time management, biasanya kan ada juga yang berpikiran, wah jangan-jangan nih, karena ini disarankan 40, terus yang kemarin disarankan 20, berarti kita tuh dikasih satu-satu. Soal writing task 1 di timer 20 menit. Oke, silakan kumpulkan. Terus untuk writing task 2, oke, silakan kumpulkan udah 40 menit. Cuma rata-rata ya, kita tuh biasanya bakal menerima soal writing task 1 dan writing task 2-nya bersamaan, dan timer 1 jam itu tuh kembali sama diri kita time manajemennya seperti apa. Terus, emang kenapa sih kok kita itu tuh nggak bisa bentuk atau bagi ke 30-30? Writing task 1 30, writing task 2 itu tuh 30. Kalau dilihat dari tingkat kesulitan soal, idenya sendiri dari writing task 1 kemarin, kita kan udah ada disediakan ya. Kategori A dapatnya 10%, kategori B dapatnya berapa-berapa. Kita tinggal mengamati dan melaporkan data dari apa yang ditampilkan oleh soal. Terus untuk panjang isinya, cuma 150 kata. Sedangkan di writing task 2 di sini, teman-teman nanti bakal diminta untuk minimalnya 250, maksimal ada yang bilang 265, ada yang bilang 275, tapi jangan sampai terlalu semangat terus kita nulisin kayak 300 kata, itu juga kurang aku sarankan. Dan ngomongin masalah idenya ini beneran dari kita, dari nol. Kalau kita dikasih soal, ini ngomongin masalah sport and recreation, temanya bla bla bla, statementnya bla bla bla, bagaimana opinimu bla bla bla, tanda tanya. Udah, berangkat dari 2 kalimat itu, kita tuh harus building idea dari nol, kita sisipin ini tuh parafrasenya kayak apa, TSD bagaimana, pengembangan body, TSSSD bagaimana, jadi kompleksitasnya itu tuh jauh lebih sulit untuk yang writing task 2. Oleh karena itu, ya wajar aja nih kalau misalnya kita akan disarankan untuk mengerjakan selama 40 menit. Terus ada lagi, selain time management, make sure you spend time at the beginning checking you understand the question, brainstorming, and planning. Ini juga agak berhubungan sama tipe-tipe soal yang di atas tadi aku sedikit singgung ya. Soalnya banyak banget di antara kita tuh mungkin ngerasa keburu-buru, kita itu tuh langsung, oke, langsung kerjain ini inti utamanya apa, ini introduction, ini baris 1, baris 2, conclusion. Ada waktu nih beberapa menit, mungkin bisa 3 menitan. Kita baca lagi soalnya, kita baca lagi, ini tuh isinya bagaimana, ternyata arah isinya ini sedikit bergeser dari apa yang dinyatakan oleh soal asli. Entah dari bentuk pengembangan ide itu sendiri, pemilihan frame-nya kayak apa, karena agak rawan, tipe-tipe soal di sini tuh dia nggak se-eksplisit kayak yang kemarin, maka sering banget kejadian-kejadian di mana kita salah paham. Ternyata masuknya ke tipe apa, tapi kita eksekusi ke tipe lainnya. Terus ada lagi nih, untuk poin ke-4 sama ke-5 agak mirip. Don't write too many words, don't get carried away, and throw as many ideas into your essay as possible. Inti utamanya di sini tuh bukan kebanyak-banyakan jumlah keterangan ataupun panjang-panjangan isinya, tapi dari waktu yang disediakan,
dari jumlah kata yang emang diminta oleh soal, itu tuh kita udah berhasil memberikan argumen-argumen yang dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Yang emang ini tidak menimbulkan comprehension problem, di mana pengembangan idenya itu tuh progresif, nggak bolak-balik, dan kita memenuhi komponen-komponen seperti TS, SS, SD, terus ada lagi TST, paraklase TST, dan seterusnya. Fokusnya ke arah sana ya teman-teman. Terus ada lagi nih, ngomongin masalah ke latihan untuk 40 menit. Jadi kalau ngomongin masalah time management seperti ini nih sulit. Banyak yang bilang itu tuh Miss kalau kita dikasih tahu tinggal 10 menit ya pekerjaan readingnya. Tinggal 10 menit di reading itu tuh mungkin kayak nggak terlalu berat-berat banget karena jawabannya pun juga oke, ini apa, kita cekin apa-apa, ini maksudnya filling the blank dan seterusnya. Tapi kalau untuk pengerjaan di writing sendiri, kalau writing itu kita dikasih tahu 10 menit, terus kita masih menuliskan body 2, wah ini yang harus kita buru-buru nih, Miss. Harus begini, begini, begini. Konklusinya belum lagi apa-apa, cek yang bagian atas, kita masih belum bla bla bla. Nah, banyak banget yang berpendapat kalau untuk writing di sini, utamanya nanti ya, kalau teman-teman emang mau pakai yang paper, pasti tangannya itu tuh capek, pasti otak kita tuh udah diperes, karena ini adalah jam ketiga setelah kita belajar listening sama reading. Terus untuk pengembangan idenya pun juga kalau kita ngerasa macet, kita ngerasa agak baru sama tema tersebut, jelas akan ada PR tersendiri. Jadi saranku, kalau memang ini pertama kalinya teman-teman itu tuh familiar sama IELTS kayak apa, terus ini prinsipnya bagaimana, mungkin time channel dari bentuk time management yang 40 menit tidak semuanya bisa segera kita capai. Mungkin untuk brainstorming ide aja kita butuh 30 menit. Untuk menuangkan ke isi kita butuh 1 jam, yang mana sangat wajar, sangat mungkin untuk terjadi. Terus nanti nih ke belakang, kalau teman-teman tuh udah tahu nih konsep utamanya seperti ini, nanti harus memiliki komposisi wajib kayak apa aja, dikurang-kurangin. Untuk masalah pembuatan planning, dikurangin jadi 25 menit. Terus untuk penulisan isinya jadi 50 menit, dikurangin, sampai kita menemukan angka ideal, baik untuk kita siap-siap brainstorming sedikit, kita tuangkan ke dalam isi lengkap, waktu 40 menit ini tadi tuh udah cukup. Kemudian ada lagi nih, make sure you can write a finished essay in the time. A coherent essay has an introduction, body paragraph, and conclusion. Ini ada hubungannya sama kalau kita waktunya udah habis, apakah isinya udah lengkap atau belum mungkin ya. Jadi kalau untuk kebanyakan kasus nih teman-teman, banyak banget itu yang mungkin kejar deadline, tanggal berapa itu tuh udah harus memiliki sertifikat IELTS, sehingga siap nggak siap itu tuh kita harus berangkat ya. Nah, di beberapa kasus ada yang time management-nya itu tuh kurang baik, belum terlalu siap tadi nih gara-garanya. Jadi untuk waktu 1 jam itu tuh nggak cukup untuk ngerjain writing task 1 sama writing task 2. Waktu 1 jam itu tuh untuk writing task 1 udah selesai, tapi dia pakai yang 35 menitan. Terus untuk writing task 2-nya kan sisanya itu 25 menit ya. Mungkin baru selesai mengerjakan intro body 1, body 2-nya itu mungkin baru pertengahan. Nah, ini juga sering terjadi sehingga ada beberapa itu tuh yang ngebalik urutannya. Karena ada beberapa referensi kan yang mengatakan nilai untuk writing ini lebih beratan yang writing task 2 ya. Sehingga ada juga yang antisipasi mengerjakan writing task 2-nya duluan, terus baru diikuti sama writing task 1. Dan kalau misalnya waktu kita itu tuh lagi menuliskan writing task 1, tengah-tengah body 1 gitu. Tengah-tengah body 1, ternyata dari para pengawasnya itu tuh mengatakan udah habis nih waktunya, silakan dikumpulkan, selesai nggak selesai. Otomatis kalaupun aku udah ada ide, nanti di body 2 begini, nanti aku mau menuliskan konklusi seperti ini, otomatis kan nggak bakal tertuangkan ke dalam essayku. Nah, ini juga bakal tergolong sebagai essay yang tidak lengkap ataupun essay yang underline karena tidak memiliki keterangan lanjut yang lengkap dari intro, body, sampai ke conclusion gitu. Jadi ini ada hubungannya sama time management sih biasanya tuh. Karena kita biasanya udah tahu juga konsep utamanya kayak apa. Waktu kita tulisin ini ide-ide baru mungkin bermunculan. Cuma karena waktunya sangat terbatas, selesai nggak selesai ini dikumpulkan. Nah, agak PR-nya di situ. Sama yang terakhir nih, don't worry about whether the examiner would agree with your ideas or not. Kalau kita lagi memberikan pendapat ataupun pandangan buat soal tertentu ya, kadang kan ada nih yang khawatir, wah jangan-jangan aku itu tuh kalau pro sama pandangan yang kedua,
jangan-jangan itu tuh examiner lebih pro sama pandangan yang pertama, mengingat begini, sehingga nilaiku itu tuh nggak bisa maksimal karena nggak sama kayak examinernya. Tugas kita di sini tuh nggak jadi cenayang, bukan untuk memprediksi nanti sebenarnya sukanya sama yang mana atau pro-nya sama yang mana, enggak. Cuma ketika teman-teman itu tuh berhasil memberikan pandangan kita untuk memberikan atau mensupport ke sebuah pandangan, ke sebuah view, itu tuh dia ini udah dilengkapi sama penjelasan yang cukup progresif, dan TSSS sama SD-nya itu tuh masuk akal. Misalnya nih, kita tuh dapat sebuah soal kayak gini, ada beberapa yang berpandangan bahwasanya untuk sains yang menggunakan hewan-hewan tidak bersalah ke laboratorium itu tuh kejam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ini nih untuk kepentingan manusia bersama, tidak hanya kepentingan golongan dari para saintis aja. Discuss both views and give your own opinion. Katakanlah ya, aku tuh pro sama para pecinta binatang yang ngerasa kalau ini sangat kejam. Cuma aku khawatir nih, jangan-jangan sebenarnya bakal pro sama science, karena emang dia itu tuh kan nggak cuma buat golongannya mereka aja, tapi untuk umat manusia, biasanya juga pengobatan untuk di hewan, atau bahkan ada penelitian-penelitian untuk yang efektif buat ketumbuhan dan seterusnya. Wah, ini nih, kalau aku tuh pro sama pecinta binatang, kayaknya nilaiku tuh bakal rendah. Kalau situasinya seperti itu, nggak usah khawatir. Kita tetap bisa pro untuk memihak pecinta binatang, tetapi informasi yang akan kita sampaikan dalam argumen, silahkan sampaikan yang cukup terperinci. TSSS sama SD-nya, masuk akal. Ini nih mudah dipahami oleh lawan bicara, contohnya pun ini bisa kita semuanya relate sama penjelasan kita. Fokusnya ke arah sana ya, karena bukan ke bagaimana cara kita memprediksi nanti examiner pilih yang mana, kita berusaha untuk pilih setara kayak dia itu enggak juga. Terus kalau kita bakal lanjutin lagi, ke komposisi dari essay IELTS. Sama seperti yang aku sampaikan sebelumnya, umumnya kita bakal mendapatkan perkenalan. Temanya ngomongin masalah apa, kemudian frame-nya nanti bakal berdasarkan yang apa. Kalau ngomongin masalah parafrase soalnya nanti ya, parafrase soal ini nih utamanya teman-teman bisa ketahui dari kata kunci utama yang ada pada perkenalan. Nggak sama kayak Racinta 1 kemarin. Kata kuncinya kan kita dengan gampang mengetahui ini ngomongin pie chart, terus temanya itu tuh dia ngomongin overweight, settingnya di Australia, tahunnya itu tuh tahunnya pakai yang 2002. Dengan gampang bakal kita notice ini ada kata kunci apa aja untuk bagian dari parafrase. Cuma untuk bagian tas 2 di sini, kita itu tuh bakal diperkenalkan sama beberapa kasus yang kalau kita baca, apabila kita tidak menambahkan satu kata ini pada parafrase isi kita nanti, otomatis arah isinya bakal bergeser. Misalnya nih, the crime rate among teenagers has increased dramatically in many countries. Kalau aku ganti ya, crime ini nih aku nggak bakal kasih. Pokoknya angka di antara remaja telah meningkat secara dramatis di banyak negara. Kalau crime ini nggak aku masukin, aku cuma bilang angka di antara remaja. Angka di antara remaja ini ngomongin angka kayak apa? Apakah ngomongin masalah populasi, ngomongin masalah prestasi yang mereka cetak, atau mungkin remaja-remaja yang emang memiliki mungkin track record cukup baik dari akademik dari beberapa kompetisi yang kayak gimana, atau mungkin remaja-remaja yang harus bekerja sejari muda karena mereka terhimpit masalah ekonomi dan seterusnya. Nah, ini kan banyak banget. Sehingga kalau aku tuh nggak memasukkan kata kunci crime ke dalam parafrase soalku nanti, otomatis kan arah isinya itu tuh bisa multitafsir ataupun bergeser. Ini nih dinamakan sebagai kata kunci ataupun keyword pada writing. Terus misal, aku tuh analisis nih, ini dramatically-nya oke, aku ganti aja nih, aku hilangkan. Angka kejahatan di antara remaja telah meningkat di banyak negara. Ternyata arah isinya ini masih kurang lebih sama seperti bagian sebelumnya. Ya udah, dramatically ini tadi itu tuh pasti bukan merupakan kata kunci. Nggak wajib aku parafrase, kalau memang aku mau pakai, ya boleh. Kalau memang aku itu tuh nggak pakai, ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Terus aku cek, teenagers. Misal teenagersnya itu tuh aku hilangkan. Jadinya kan kalimatnya seperti ini ya. Angka kejahatan telah meningkat secara dramatis di banyak negara. Kalau kita ngomongin angka kejahatan, dilihatnya berdasarkan apa? Gender, cewek cowok. Atau mungkin kita ngomongin kelas sosial dalam masyarakat yang dia punya. Atau mungkin kita ngomongin masalah usianya.
atau mungkin di sini kita ngomongin berdasarkan wilayahnya, atau kita ngomongin masalah ketambahan-tambahan pekerjaan tertentu. Nah, ini sama sekali nggak ada yang bisa kita garis bawahi kalau kita itu tuh tidak menggunakan kata kunci teenagers. Sehingga kalau kita nggak pakai kata ini, arahnya malah bergeser kemana-mana, dan maka kita bakal salah untuk memberikan parafrase ke introduction kita nanti. Sehingga ini udah jelas masuknya itu untuk masuk ke keyword utama. Sedangkan untuk tipe soal ini nanti bisa teman-teman baca di rumah di halaman agak belakang ya. Dia itu tuh masuknya ini nih ke tipe opini, terus ada lagi advantage, disadvantage, problem issue yang kemarin kita pelajari untuk speaking part 3, terus ada lagi both views, sama ada lagi yang terakhir itu tuh two-part question atau kita bisa juga sebut dengan mix. Ini boleh teman-teman baca dulu di rumah sehingga nanti waktu kita diskusi untuk pembuatan intro, pembuatan kerangka isi kayak gimana, teman-teman lebih ada gambaran konsep-konsepnya kayak apa. Itu ya, ini untuk perkenalan soal dari writing task 2. Terus untuk menuangkan isinya nanti, kita tuh bakal memiliki beberapa paragraf ya teman-teman. Untuk writing task 2 itu wajib memiliki 4 paragraf. Paragraf yang pertama masuknya untuk introduction yang terdiri dari parafrase soal dan thesis statement. Terus ada lagi itu tuh untuk statement. Oh, typo. Untuk yang paragraf kedua, kita ketemunya body 1. Paragraf yang ketiga ada body 2. Terus paragraf yang keempat, conclusion. Ini sifatnya mengikat, nggak sama kayak writing task 1 kemarin yang body-nya jumlahnya fleksibel, nggak wajib pakai conclusion. Cuma untuk writing task 2, semuanya wajib. Terus waktu kita menuangkan ke pengembangan ide ya, fokus utama kita hari ini itu tuh untuk posisinya body 1 dan juga body 2. Sedangkan untuk meeting selanjutnya, kita bakal pelajari introduction dan juga conclusion. Kalau untuk pengembangan ide seperti ini nih, nanti silakan teman-teman tuangkan ke dalam bentuk planning yang emang kita bakal lihat berdasarkan pengembangan TS, SS, sama SD. Ini aku recall kembali ya. Untuk pengembangan idenya sendiri itu tuh kita memiliki 3 komposisi. Satunya topic sentence, biasanya aku sebut sebagai TS, dia adalah main idea, atau kalau teman-teman pengen bandingin sama heading-nya di reading, dia adalah heading-heading yang sedang kita cari. Terus untuk yang kedua itu tuh dia ada supporting sentence, biasanya aku singkat sebagai SS, dia merupakan explanation dari TS sebelumnya. Sama ada lagi nih, supporting detail. Supporting detail ini adalah SD yang merupakan example ataupun proof dari penjelasan di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bandingkan sama yang bagian sini, ini nih intinya kan terdiri dari 2 body ya. Alasan adalah informasi pertama yang diminta oleh soal tadi, kemudian solusinya itu tuh ini adalah konten dari body 2. Kalau mau dibandingkan sama isi yang udah jadi, ini adalah contoh isi jadinya. Ini adalah introduction, ini merupakan body 1, ini merupakan paragraf body 2, yang terakhir ini merupakan paragraf untuk conclusion. Sedangkan yang kita pelajari hari ini itu ini, untuk paragraf body 1 dan juga paragraf body 2-nya. Sebelum nanti, kita akan tuangkan ke dalam isi yang emang lengkap, dari bentuk subject verb agreement-nya, dari bentuk cohesive devices-nya, kita kan pasti bakal butuh untuk meng-arrange idenya mau dibawakan dari mana ke mana ya. Nah, misalnya nih, karena emang pertanyaan pertama itu ngomongin masalah reason, kita tidak disarankan untuk melakukan listing. Oh, ini loh alasan kenapa kok banyak remaja itu tuh, atau kenapa banyak banget peningkatan kejahatan-kejahatan di antara remaja. Pertama, karena salah pergaulan. Yang kedua, karena masalah ekonomi. Yang ketiga, karena ada masalah kekerasan. Terus ada lagi yang kedua, yang keempat, karena masalah apa? Fokus utama kita di sini tidak untuk memberikan jawaban secara listing. Agak mirip sama konsepnya kemarin waktu part 3 speaking ya. Mendingan comot 1 aja, comot 2 aja, tetapi berhasil kita kembangkan PSSS sampai ke SB. Misalnya ya, dari sekian banyak alasan, aku itu pede sama 2 alasan ini. Yang pertama karena breakdown in the nuclear family, yang kedua itu tuh karena lack of things to do. Yang warna merah-merah ini adalah TS-TS-nya teman-teman. Jadi ini adalah 1 poin untuk TSSSSD, ini 1 poin TSSSSD, begitu juga untuk yang bagian sini maupun untuk yang bagian sini. Jadi
Untuk TS-nya itu tuh gara-gara breakdown in the nuclear family. Terus setelah TS ini nih aku udah ketahui inti utamanya karena apa, pasti kan butuh penjelasan ya. SS-nya, ini aku taruh SS gitu, high phosphates, no father as role model. Contohnya, SD-nya, boys go astray, drugs and crime. Ini untuk satu rangkaian TSSS sama SD. Intinya, teman-teman nanti itu tuh bakal diminta untuk kerjain bentuk seperti ini hari ini, cuma untuk bagian awalnya tinggal ditambahkan ini TS, ini SS-nya, ini SD-nya, biar nanti kita lebih gampang nih untuk identifikasi fungsi apa yang digunakan untuk poin seperti apa. Kemudian, yang kedua, reason. Reason-nya itu tuh gara-gara lack of things to do. Ini merupakan CTS. Kalau kita ketemu tulisan IJ seperti ini kan ciri-cirinya buat ke contoh ya. Berarti ini adalah SD-nya. TV has shown nothing to do. Terus untuk SS-nya, children see crime as entertainment. Dari dua alasan ini, kalau kita tuh mengerjakan tipenya problem issue, paragraf yang kedua itu tuh harus memberikan respon, reaksi, ataupun jawaban dari poin-poin yang disampaikan oleh soal. Jadi kalau misalnya aku bilangnya, yang pertama karena breakdown in the nuclear family. Ya nanti solusinya ini dari parents, take responsibility, and give guidance. Kalau emang alasannya gara-gara lack of things to do, oh ya ini nih, dari government provide better support for families. Cuma kalau urutan yang aku sarankan, ini ide utama, yang pertama, ini tuh jawabannya taruh di sini. Ini kalau poin yang kedua, jawabannya taruh di bagian bawah. Cuma kalau masalah TSS sama SD kurang lebih sama kayak penjelasan sebelumnya. Terus, kalau misalnya kita tuh mau tuangkan ke dalam isi lengkap dari cikal bakal seperti ini, nanti itu tuh bisa kita tuangkan ide lengkapnya seperti di bawah nih teman-teman. Yang pertama, plan reason is a breakdown in the nuclear family. Yang warna merah ini digunakan sebagai TS utama kita, terus bakal disambung sama SS. The high phosphates have meant many children have been brought up in one-parent families with no father to act as a role model, which is detrimental to their development. Informasi high phosphates sama halnya no father as role model, ini bakal digunakan sebagai SS di dalam TS yang pertama. Terus dilanjutin nih, boys go astray, drugs and crime, diarahkan sama this is particularly important for boys who without this guidance are easily led astray by bad influences such as drugs and crime. Teman-teman ingat-ingat nih, nanti kalau kita ikutin sama bentuk SD, contoh, bukti, pasti memiliki kerangka tertentu yang cukup khas ya, utamanya untuk bagian cohesive devices. Misalnya kayak such as, like, including, involving, for example, for instance, namely, a prime example of. Itu bisa digunakan sebagai ciri-ciri untuk membentuk contohnya itu tuh ngomongin masalah apa. Ini untuk yang ide pertama, ngomongin masalah breakdown in the nuclear family. Terus karena aku kan tadi itu pengen menggunakan dua poin utama, ya dua alasan utama nih. Untuk nyambungin ke poin kedua ini, tengah-tengahnya kita bisa menggunakan bentuk seperti in addition, furthermore, moreover, atau di bagian sini kita bisa mengatakan another factor is a lack of things to do for the young. For example, contoh nih. For example, in the UK, many television programs about this issue have shown that teenagers hang around in the evenings with little to do. Contohnya seperti ini, diikuti sama SS. When this happens, the boredom means they will find their own entertainment, which is often crime. Jadi dari satu paragraf body kayak gini ya, kita tuh nggak mungkin bakal isiin jawaban yang asal listing. Oh iya, karena ekonomi, karena salah pergaulan, ada lagi tuh ada yang jadi korban kekerasan, ada lagi begini. Kita nggak mungkin bakal melakukan listing. Karena poin utama untuk task achievement adalah bagaimana cara kita untuk memberikan ide, memberikan jawaban secara jelas, progresif, dan mudah diikuti. Makanya kita butuh banget nih untuk pengembangannya, ini penjelasannya kayak apa. Contohnya bisa dilihat dari apa aja. Sedangkan untuk bagian body 2-nya nih, ngomongin solusi ya. Solusinya pun juga punya cara pengembangan yang sama nih teman-teman. There were, however, ways to tackle these problems. Firstly, the government should provide more support for families. They could, for instance, invest more into building and staffing youth centers, which would provide guidance through the youth workers and also enable teenagers to focus their attention on sport and other activities. Ini untuk pengembangan dari TSSSD yang pertama, di mana si SD sama SS yang ternyata bisa juga digabungkan ke dalam satu kalimat yang sama. Kemudian, untuk jawaban yang kedua nih, parents should also be encouraged to take more responsibility for their children.
Ultimately, the onus is on them to ensure that children are brought up in a loving environment, which would make them less likely to turn to crime. They could, for example, SD-nya, find a male relative to act as a role model. Jadi untuk konsepnya paragraf yang kita kerjain buat problem issue, paragraf bari kedua ini dia bakal berisi respon, reaksi, tanggapan, jawaban atas apa yang disampaikan oleh paragraf bari satu. Cuma kalau tipe-tipe lain seperti kita ngerjain opini, atau mungkin advantage juga disadvantage, maka ada beberapa situasi lain yang perlu kita ikuti. Cuma kalau untuk tipe problem issue, ini adalah pengembangan ide yang akan kita gunakan. Dan ini adalah cara pengerjaan yang akan teman-teman gunakan untuk pengerjaan hari ini. Gitu. Nih, untuk materi kita hari ini, teman-teman. Sejauh ini gimana? Apakah bisa diterima penjelasannya atau mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu sama teman-teman? Nanya, Miss. Halo? Halo, gimana Kak? Gini, yang essay plan ini, Miss, maksudnya yang why has teenage crime increase itu sama yang satu lagi solution itu satu dalam satu body paragraf, misalnya nomor satu ini breakdown the nuclear family sama parents tax responsibility and gitu ya. Terus itu satu paragraf atau gimana misalnya untuk dari plan untuk menjadi teksnya. Ini yang ditanyakan sama Kak Ciko untuk yang parent sama poin yang mana Kak? Government atau poin yang mana? Sama yang ini kan yang parents ini kan nyambung sama yang itu yang breakdown in the nuclear family tadi. Oke. Nah itu maksudnya jadi satu body paragraf atau gimana? Maksudnya dari mubahnya dari essay plan untuk menjadi teksnya. Oke. Berarti maksudnya yang disampaikan Kak Ciko tuh ini misalnya kalau alasan, terus ada lagi solusinya dari parents. Terus ini kalau alasannya karena lack of things to do, terus belakangnya pakai government. Kayak gitu bukan Kak? Enggak, tadi kan Miss bilang yang breakdown in the nuclear family itu reason solutionnya yang nomor 2 ya di bawah. Nah, itu antara reason sama solution ini satu body paragraph atau gimana Miss? Mereka tuh dibedakan, Kak. Jadi ini contoh untuk cikal bakalnya tadi ya, yang sempat aku bacakan untuk paragraf body 1 sama paragraf body 2-nya di sini. Satu body itu tuh ini fokus untuk menjawab alasannya aja. Alasan yang pertama apa, alasan yang kedua apa, breakdown, terus diikuti sama lack of things to do. Kemudian untuk yang bagian body 2 di sini, Kak, ini adalah solusi untuk yang bisa kita lakukan dari pihak government, terus ada lagi tuh dari parents. Jadi kalau pertanyaannya Kak Ciko yang aku tangkap itu tuh apakah si parents ini bakal satu body yang sama, satu paragraf yang sama kayak breakdown ini? Jawabannya adalah enggak, Kak. Karena untuk Ratintas 2 kan kita butuh dua body, dan dua body ini mengusung konsep utamanya ini untuk alasan, dan yang bagian sini untuk jawaban solusinya kayak apa. Gitu Mas. Berarti yang reason sama solution itu tuh nggak bisa maksudnya reason solution satu body, nanti body yang kedua reason 2 dan solution 2, kalau gitu nggak boleh berarti Mas. Iya, kalau untuk urutan atau pembagian itu tuh seperti itu, Kak. Soalnya kalau sifat dari Ratintas 2 itu sendiri, modelnya kan apa yang ditanyakan oleh soal tuh dibahas satu persatu ya, Kak Ciko. Jadi kalau kita tuh dapat soal kayak gini, discuss some possible reasons for this increase and suggest solutions. Kalau dari soal, dia mengatakan ada dua komponen yang wajib kita sampaikan dalam penjelasan. Reason ini pasti masuknya untuk paragraf body 1, solution ini pasti masuknya untuk paragraf body 2. Terus kalau kita tuh dapat soal macam bentuknya kayak gini nih. Discuss both positive and negative sides. Yang positif akan dijelaskan untuk paragraf bari 1, negatifnya akan dijelaskan untuk paragraf bari 2. Jadi karena kembali sama prinsip utamanya Ratintas 2 seperti itu, otomatis kita bakal pisahkan antara reason ya udah satu body. Terus untuk yang solusinya ini, untuk yang body kedua, gitu Kak. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Ciko. Terus selain dari Kak Ciko, barangkali ada yang pengen ditambahkan sama teman-teman?
Atau mungkin kalau udah aman juga kita nanti bakal lanjutin ke latihannya ya. Untuk latihannya sendiri, teman-teman bisa cek di halaman 164. Untuk totalnya di sini ada 5 nomor. Teman-teman bisa pilih salah satu nomor aja, yang dikerjakan cuma topik sama planning-nya. Brainstorming ini kan intinya kita kayak cari pengembangan ide ya, yang udah terrefleksikan sepenuhnya sama planning, jadi nanti langsung pengerjaan topik sama planning. Terus, untuk format bagian planningnya, selain dari topik di atas, planningnya nanti itu tuh bisa teman-teman buat dalam format TS, SS, sama SD ya. Untuk planning, misalnya body 1, ini TS, kemudian TS, terus ada lagi SS, sama ada lagi untuk ke SD. Body 2 juga sama, TS, SS, sama SD modelnya kayak di atas. Jadi kalau dilihat dari rujukan utamanya ini teman-teman, informasi planning ini kan sebenarnya menggunakan rujukan utama pada halaman 163 ya. Modelnya persis seperti ini, cuma di bagian awal kita tulisin TS-nya apa. SS, ini bagian SD. Ini TS, ini SD-nya, ini bagian SS. Terus kalau untuk pengerjaannya sendiri, ini bisa teman-teman cek di halaman 164. Halaman 164. Untuk pengerjaan dari topik sama planning, untuk sementara jawabannya bisa teman-teman kerjakan di MS Word atau mungkin ke sticky notes, sedangkan waktu pengerjaannya sekarang jam 9:55 ya. Nanti kita akan mulai diskusi jam 10:30. Teman-teman nanti waktu pilih soal-soalnya di sini silakan diperhatikan, ini mintanya apa ya? Misalnya kayak, why do you think this happening? What are the consequences of this trend? Ini kan arahnya alasan sama efeknya. Terus kalau kita tuh ngerjain soal yang lainnya nih, ngomongin masalah to what extent do you agree, masuk tipe opini. Opini kita bagaimana untuk konsepnya paragraf bari 1 dan juga bari 2. Jadi untuk memilih soal di sini, silakan perhatikan aspek apa yang bakal ditanyakan oleh soal, dan aspek inilah yang akan digunakan sebagai cikal bakal untuk nulisin planning. Gitu. Ini silakan dikerjakan dulu. Nanti jam 10:30 kita bakal diskusikan bareng ya. Topiknya yang soal nomor 1 ya berarti. Topiknya spending enjoyable activities together will develop better skills and imagination than reading for children. Masuknya ke tipe opini. Oke, untuk brainstormingnya children and their development, enjoyable activity, reading. Terus untuk planning, bentar. Kok ada solusi? Kak, boleh dijelaskan sedikit nggak? Ini kan formatnya kita pakai TS, SS, sama SD. Sama kayak format di atas. Ini aku coba copy paste lagi ya, teman-teman. Rujukan utamanya itu tuh kita tuh pakai ini sebenarnya, 163. Terus untuk formatnya nanti, teman-teman itu tuh isiin pakai yang aku sampaikan di chat room barusan. Jadi, misal gini ya. Kalau kita ngerjain yang bagian nomor tertentu, ini tuh formatnya kan kayak gini. Misalnya ya, satu body itu tuh aku mau masukin satu ide. Jadi ketika aku mengatakan bahwasanya enjoyable activity itu tuh emang lebih sesuai atau lebih membantu anak-anak gitu. Misalnya di sini aku bakal fokus sama health-nya mereka. Health condition improvement. Improvement. Misalnya seperti ini ya. Fokus utama health condition improvement di sini, dia itu tuh emang kenapa sih ngomongin masalah physical activity melalui dari games outdoor game. Terus untuk penjelasannya outdoor game seperti ini, kita kan bisa garis bawahi emang tema-temanya seperti apa nih, selain dari physical activity. Contohnya, penjelasan dari ini tadi tuh emangnya kayak gimana aja, misalnya untuk yang di park gitu ya. Park itu tuh ternyata ada juga yang emang memiliki monkey bar, atau mungkin kita bisa ketemu kayak mungkin swing, atau mungkin kita ada apa-apa aja. Jadi di sini teman-teman tuh bisa menggunakan bentuk dari health condition
physical activity outdoor games ini dari park yang emang punya beberapa permainan gitu ya, taman buat anak-anak kan biasanya ada ya. Kayak gini tuh ternyata bisa melatih ototnya mereka, muscle, terus ada lagi tuh strength, atau mungkin ngomongin masalah apanya mereka. Karena dari awal sampai akhir semuanya kan ngomongin masalah kesehatan. Jadi kesehatan utamanya untuk physical. Terus ini bisa menambah mungkin otot, terus ada lagi kekuatan, atau mereka daya tahannya lebih kayak gimana dengan mereka main kayak monkey bar, terus ada lagi swing yang ada di park. Gitu. Jadi yang teman-teman kerjakan, itu tuh cuma sebatas kayak gini aja. Kita nggak ngomongin masa conclusion, nggak selalu berhubungan sama reason, tergantung teman-teman itu menggunakan bentuk yang seperti apa. Ini aku copy paste dulu ke chat Zoom ya, barangkali pengen dimasukin ke catatan pribadi. Dari Kak Petrus, salah miss. Dari Kak Ananta lagi, oh iya Kak Ananta semangat handle komplain di kantor. Nah, ini aku mungkin kembali sama tadi soalnya. Soal yang dipilih sama teman-teman, ini kan temanya itu tuh macam-macam. Misalnya untuk yang bagian nomor 1 ya, ini nih bener nih ngomongin masalah opini. Kalau aku mengatakan bahwasanya dia itu tuh emang lebih sesuai, aku isiin enjoyable activity kayak gini ya. Pokoknya enjoyable activity di sini, dia itu tuh emang lebih bagus daripada reading. Karena ini masuknya tipe opini, ya bagus-bagusnya enjoyable activity ini aku tuh sampaikan buat body 1 dan juga body 2 di bawahnya. Yang pertama nih, health condition begini misalnya ya. Terus ada lagi untuk imagination begini. Ini untuk tipe yang 1 tadi. Terus kalau untuk soal nomor 2, pertanyaan why do, ini kan pertanyaan untuk apakah pada problem issue. Berarti mengapa? Mengapa untuk yang problem issue? Berarti konten bari 1 ataupun bari 2, nanti itu alasan yang pertama bagaimana, dan alasan yang kedua itu tuh kayak apa. Gitu. Terus untuk yang nomor 3 nih, reasons, alasannya. Ini solutionnya bagaimana. Baru untuk format soal nomor 3 di sini, dia itu tuh sama persis kayak apa yang dinyatakan oleh perintah soal di atas nih teman-teman. Kalau informasi nomor 3 di atas ini, dia kan menggunakan perintah reason sama solution, karena tanya dua aspek ini, makanya dia bakal ketemu reasonnya di bagian paragraf bari 1, solutionnya untuk di paragraf bari 2. Gitu ya. Terus kita lanjutin. Ke soal yang nomor 4. Do you think it's advantage or disadvantage? Karena pertanyaannya ini tuh dijembatani sama or, otomatis kita harus pilih salah satu. Kalau emang kita ngerasa emang banyakkan manfaatnya, manfaat yang pertama di bari 1 apa, manfaat yang kedua di bagian bari 2 kayak apa, TS, SS, sama SD. Terus sama yang terakhir nih, untuk soal nomor 5, why do you think this is happening? Sama consequence. Berarti alasan ini bakal dinyatakan untuk paragraf bari 1, terus untuk yang konsekuensi ini bakal disampaikan untuk paragraf bari 2 gitu. Nah, yang aku cari jawaban teman-teman ini, penjelasannya itu ada sampai yang paragraf 3, ada lagi paragraf 4 conclusion. Kita nggak ngomongin masalah intro konklusi. Intro konklusi itu tuh buat besok. Kita bakal pelajari teorinya seperti apa. Cuma untuk yang sekarang kita bakal fokus di SSS sama SD-nya gitu ya. Jadi yang disampaikan dari punyanya Kak Petrus, terus ada lagi untuk yang disampaikan sama punyanya Kak Sandra di sini tuh nanti boleh disesuaikan dulu, cuma ngerjain ini aja. Topik, ngomongin masalah parenting, ngomongin masalah imigrasi, planning yang sama seperti format barusan. Gitu ya. Paling enggak aku pengen tahu dari versi Kak Sandra dan juga Kak Petrus yang bagi satunya dulu aja kalau waktunya nggak cukup. Terus kalau bari 1 ini udah selesai, nanti boleh di copy paste ke chat Zoom lagi gitu ya. Kita bakal review. Formatnya sama kayak yang di papan tulis ya teman-teman. Terus selain dari Kak Sandra sama Kak Petrus yang udah lagi tuh ini dari Kak Asril yang ngerjain buat topik internet teknologi. Internet teknologi itu tuh yang bagian sini. Internet and technology like mobile phones and laptops are connecting us to each other every hour of the day via networking sites and applications. Do you think it's advantage or disadvantage? Untuk topiknya internet and technology udah bener, planningnya internet and technology have a good impact for education, a great platform for students to inquire some information easily anytime and learn anything they want. Learn new skill and even acquire degrees through online education programs. Jadi kasus details di internet to teach students around the world. Yang pertama ngomongin masalah education, terus yang SS-nya itu tuh great platform mendapatkan informasi. Nah, yang bagian SD-nya ini kan Kak Asri nyebutin untuk 2 ya. Ini aku bawa ke papan tulis dulu nih.
Untuk pengembangan idenya utama itu tuh udah masuk, Kak, tapi sedikit tambahan buat di bagian SD-nya ya. Coba aku share untuk yang bagian sini nih misalnya. Untuk yang disampaikan Kak Asril bagian TS sama SS baris 1, Kak, ini udah sesuai ya, karena garis besarnya kan ngomongin education. Ini nih, fokusnya education. Terus untuk yang bagian sini, re-inquire some information easily. Ngomongin masalah learn anything they want juga. Ini aku garis bawah yang bagian sini sama sini aja ya. Ini untuk education, untuk mencari informasi. Terus Kak, di bagian SD ini kan sebenarnya dia adalah contoh yang lebih detail dari bagian SS di atasnya ya. Kalau misalnya bagian SS ini tuh dia hanya fokus untuk ngomongin students, siswa, ini aku kasih tanda kurung juga, otomatis yang bagian sini tuh semuanya harus berkenaan sama siswa gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kayak teacher di sini, berarti kan teacher ini tuh juga harus masuk sama penjelasannya bagian SS. Cuma bagian SS ini kalau hanya fokus sama student, otomatis yang bagian sini pun ini nih harus fokus sama student juga gitu. Jadi ini karena emang fokusnya dari studentnya ya. Disampaikan aja bahwanya student-student itu tuh emang mempelajari new skill, apakah mungkin lebih ke soft skill atau mungkin untuk ketambahan buat belajar bahasa baru atau seperti apa. Tapi jangan sampai kita melibatkan pihaknya untuk teacher. Karena fokusnya SS ini kan dari studentnya gitu ya. Berarti untuk yang bagian sini nanti boleh difokuskan untuk students. Misalnya mau ngomongin secara otodidak, aku kurang tahu spellingnya seperti apa. Nanti boleh teman-teman cek ya. Autodidactly, misalnya ngomongin masalah apa trading barangkali, atau ngomongin masalah kita ke language learning atau mungkin language apa gitu barangkali. Nah, fokusnya di sini Kak hanya dari kacamatanya student karena emang si SS kan disebutkannya cuma student aja. Jadi teacher ini nggak boleh masuk. Terus untuk yang bagian body 2, it could cause addiction, distractions for student and people. Oh, ini berarti negatifnya ya. Some students playing games and social media longer than it should be. Some people spending their time a lot in frivolous times. Terus some students spend a lot of time playing games and then do their task, postpone spending time a lot of time spending. Oh, oke. Kalau untuk yang bagian sini Kak, masalah pengembangan TS, SS sama SD-nya itu tuh di sini udah masuk ya. Jadi mungkin aku nggak usah kasih tambahan kayak gimana-gimana. Cuma kalau kita kembali sama soal yang dipilih ini kan masuk soal yang nomor 4. Di soal nomor 4 ini, tengah-tengahnya tuh pakai OR, Kak. Kalau kita menggunakan prinsipnya OR ya, OR ini nih kita tuh harus pilih salah satu. Kalau kita ngerasa emang dia itu bermanfaat, kedua-duanya berisi manfaat. Manfaat badi 1, manfaat badi 2. Sebaliknya, kalau kita ngerasa banyakkan kerugiannya nih, kerugian badi 1 sama kerugian di badi 2. Baru nanti kalau tengah-tengahnya ini pakai N, kalau pakai N itu tuh bener nih sama apa yang disampaikan oleh Kak Asril barusan. Gitu ya. Jadi nanti untuk tambahannya mungkin boleh dipilih salah satu, nanti apakah manfaat sama manfaat atau kerugian sama kerugian. Gitu. Gimana Kak Asril? Apakah penjelasannya bisa diterima? Oh, bisa Miss. Tapi maaf Miss, boleh nanya lagi Miss. Yang itu yang di badi 1 tadi Miss. Yang di apa? Yang di bagian SS-nya itu kan kalau misalnya ditambahkan selain untuk studentnya, boleh ditambahkan untuk teacher ya Miss? Kalau misalnya nih dari yang bagian SS ini Kak Asril tuh nyebutin ya bahwasanya siapa-siapa aja yang terlibat di edukasi seperti student sama teacher gitu. Ini disebutin nih student dan teacher akan memiliki pembelajaran dari bla bla bla. Nah, baru yang bagian sini Kak S-nya itu tuh kita bisa nyebutin antara pihaknya student ataupun dari kacamatanya teacher. Oh, oke Miss. Berarti harus disebutin di SS dulu, baru nanti pas di SD baru disebutkan juga teachernya ya Miss. Iya, benar. Karena kalau kita kembali sama konsep TS sama S ini kan TS sebenarnya adalah muara ya, Kak. Atau mungkin bonggol. Ini tuh ngomongin apa sih generalnya. Jadi si SD ini harusnya semua penjelasannya masuk ke bagian SS. SS sama SD ini semuanya penjelasan ini tuh harus masuk sama skupnya TS gitu. Oke Miss. Oke Miss. Thank you Miss. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Asril. Terus yang udah lagi itu tuh dari Kak Petrus, topik opinion.
Why skill and imagination is important for children? Why example? Untuk yang planning body 1, intro para body. Activities more effective in improving skill and imagination. Nanti teman-teman di rumah pakai ini ya, format TSSS sama SD biar tahu perbedaannya apa sama apa. Soalnya kalau kita langsung tulisin ini pakai strip, tanda strip, banyak banget yang masih bingung. Ini bedanya TS sama SD itu tuh apa sih? Perasaan semuanya kayak sama aja, perasaan semuanya itu tuh ya intinya kayak barusan gitu. Nah, jadi itu ya, nanti waktu ditulisin buat PR, jangan sampai lupa tulisin TSSS SD di depan, jadi biar kita tahu nih tambahannya bagaimana. Terus untuk yang disampaikan sama Kak Petrus di sini, aku copy paste untuk yang planningnya aja ya teman-teman. Karena fokus utama hari ini tuh bukan intro, bukan konklusi, melainkan pakai tambahan buat di body 1, body 2 planningnya aja. Nah, bagian sini. Untuk paragraf 2, activities is more effective, hati-hati sama subject of agreement, singular sama pluralnya, is more effective in improving skill and imagination. They can improve, kayaknya ini perpotongan yang bawah ya. Terus Ellen upload example-nya di bawah. Oh, ini Kak, yang salah itu tuh kalau kita kasih 1 poin, example-nya ini nanti tuh jangan ditaruh di bagian paragraf atasnya ya. Jadi kalau kita mau tuangkan ke dalam isi lengkap, bentuk TS, SS, sama S-nya kayak gini. Ini TS, terus ada lagi SS. Ini tadi tuh bagian SD. Inti utamanya apa sih? Ngomongin masalah activities is more effective in improving skill and imagination. Emang improve-nya itu tuh more efektif dari segi yang seperti apa? Itu juga cukup penting ya. Karena kalau kita kembali sama soal improving skill and imagination, ini kan masih mengiyakan. Oh iya, emang efektif. Tapi untuk dimasukin ke argumen, argumen ini juga harus punya bonggol. Maksudnya bonggol itu misalnya kayak gini ya, education. Terus ada lagi tuh ngomongin masalah addiction. Kata kunci ini adalah jawaban utamanya teman-teman untuk kasih poin utama di pengembangan idenya. Jadi misal, kalau yang bagian sini tuh aku ngomongnya more effective dari segi metodenya, method. Soalnya yang bagian sini tuh direct learning barangkali ya. Direct learning yang kata kunci ini tuh bakal aku arahkan sama ini tuh nggak mungkin. Jangan dibandingin sama readingnya ya. Kalau kita fokus sama outdoor activity, fokus sama kacamatanya outdoor activity aja. Kita nggak perlu ngejelek-jelekin pihak yang kita nggak dukung. Misalnya, outdoor activity acts a media to express their hobby. Direct learning, atau mungkin aku taruh kayak gini aja ya. Outdoor activity act, langsung copy paste ke yang bagian sini. Ini adalah inti utama untuk bagian CSS. Terus untuk example-nya di sini, playing puzzle proven to benefit to children brain development. Children kayak itu. Nah, ini berarti adalah kuncian utamanya. Jadi fokusnya itu tuh untuk playing puzzle. Dan ini masuknya untuk satu body yang sama ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, untuk pengerjaan yang bagian body 1, ini nih adalah pengelompokannya. Harus ada TS, SS, sama SD. Intinya bermuara sama satu, yaitu more effective method. Terus untuk yang bagian body kedua ini tuh kita bakal ambil juga, tapi dengan TSSS sama SD yang baru. Jadi kalau kita mau ambil ya bahwasanya emang ini tuh bagus kok, ini tuh emang bisa bermanfaat kok, ini emang bisa begini-begini kok. Tapi silakan sebutkan dari segi seperti apa. Misalnya kalau aku tuh mau fokus, pokoknya untuk membangun imajinasi mereka sama nature mungkin. Untuk kenal sama nature better. No nature better. Kalau di bagian sini, no nature better itu tuh kayak apa sih emangnya? Ngomongin masalah, oh ternyata mereka tuh kalau bisa berinteraksi di luar ruangan, mereka ketemu langsung begini. Misalnya, melihat butterfly yang ada di dongeng, atau mungkin yang seperti apa. Terus ada lagi, itu tuh misalnya kita ketemu, ini loh ada yang dinamakan cacing itu kayak ini begini-begini, dan seterusnya. Jadi, ide utama yang disampaikan di sini Kak, sebenarnya itu tuh udah masuk, tapi susunannya lagi itu tuh harus difilter dan disusun kembali ke bentuk seperti TS, SS, sama SD seperti di atas. Terus yang terakhir nih, kalau misalnya kita tuh mau menggunakan salah satu pihak yang emang kita dukung, pihak lain yang kita nggak dukung itu tuh jangan dijelek-jelekan ya. Kita fokus sama bagusnya argumen kita tuh dilihat dari aspek apa.
segi sosialisasi, atau mungkin physical health, atau mungkin dari apanya. Nah, kita fokusnya ke arah situ. Baru nih nanti untuk bari 2-nya kita sampaikan TS, SS, sama SD lagi. Gitu. Nah, gimana Kak? Apakah penjelasannya bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, ini dari Kak Petrus. Iya, sama-sama, Kak. Terus dari Kak Sandra, ini aku taruh di sebelah sini ya. Untuk punyanya Kak Sandra, soal yang sama juga nomor 1. Children and activities with parents. Ini untuk yang heading. The benefit example of activities and which skill can improve. Untuk tipenya yang opini nanti Kak boleh dipilih salah satu ya. Apakah kita pro sama aktivitasnya ataupun kita pro sama membaca. Terus kalau misalnya nih Kak Sandra itu tuh pro sama yang bagian sini ya. Silahkan sebutkan ini tuh example-nya kayak apa. Kalau misal aku ngomongin masalah children and activities with parents. Ya emangnya kenapa sih kalau kita ngomongin masalah children activities sama parents? Oh ternyata ini tuh bisa membangun bonding. Strengthen their bonding barangkali. Terus untuk yang bagian sini, jangan disampaikan benefit. Benefit itu tuh tidak menjelaskan poin apapun yang akan teman-teman gunakan, karena ini merupakan pertanyaan untuk tipe soal, bukan merupakan jawaban kita. Harus diarahkan. Misalnya aku udah sebutin ya, strengthen their bonding. Untuk yang bagian sini, aku lanjutin sama yang strengthen ini. Ini tuh fokusnya misalnya ngomongin masalah misalnya quality time. Quality time itu bisa membuat mereka know each other more, atau mungkin dari segi yang seperti apa. Terus untuk yang bagian sini atau namanya kayak empati gitu ya. Empati, development, dan seterusnya gitu misalnya. Jadi untuk yang bagian sini, teman-teman tuh tinggal kasih aja contoh dari empati development itu tuh kayak apa. Jadi kalau emang ya ngomongin fokusnya ke sini nih, misalnya ngomongin masalah set atau ngomongin masalah unfortunate event yang kayak gimana contohnya, mereka saling memahami dan seterusnya. Jadi untuk bagian ini kayak si benefit ini tuh dia harus diarahkan, emang kayak apa sih penjelasannya dari strengthen their bonding gitu ya. Terus untuk yang bagian sini, misalnya dengan cara quality time, dengan cara mereka menghabiskan banyak waktu bersama, mereka tuh lebih mengenal satu sama lain, empatinya itu tuh terbentuk. Terus anak-anak itu tuh bisa menjadi lebih mudah untuk mengekspresikan perasaan mereka barangkali, atau mereka tahu untuk memanage emosi mereka. Terus untuk yang bagian sini nanti, Kak Sandra bisa isiin untuk soal yang sama ya, untuk kategori yang sama. Kalau emang dari awal kita pro sama aktivitas, yang bagian sini nanti itu tuh harus pro sama aktivitas juga, tapi dari segi yang baru. Misalnya dari kesehatan, dari segi apa sama apa. Dan pengembangan idenya sama nih, ini harus disebutkan. Ini ngomongin masalah apa. Bukan cuma masalah reading can be important to prove imagination. In what way? Pentingnya itu dari segi yang seperti apa? Misalkan, kenal sama kosakata yang baru. Atau mungkin membayangkan situasi setting yang ada dalam cerita. Atau membayangkan misalnya pengetahuan yang ada bla bla bla. Nah, nggak cuma kita katakan important, nggak cuma kita katakan benefit dan seterusnya. Gitu. Terus dari Kak Sandra menambahkan, kalau saya sebenarnya lebih berani bahwa mereka nggak ada yang lebih baik atau kurang. Jadi tergantung interaksinya anak dengan orang lain. Nah, kalau untuk soal opini, Kak, rata-rata tuh emang kita diarahkan untuk pro sama salah satu. Meskipun kita ngerasa ya nggak ada masalah sih sama aktivitas, nggak ada yang masalah sama reading-nya juga. Di beberapa situasi itu tuh kita lebih disarankan untuk pro salah satu, sehingga nanti konsisten, meskipun kita sebenarnya netral atau nggak ada masalah, cuma antara baris 1 sama baris 2-nya nanti boleh disampaikan dalam arah yang sejalan, gitu Kak Sandra. Tapi kalau untuk konsep TSS sama sini gimana Kak? Apakah bisa diterima atau mungkin ada yang masih bingung? Sebenarnya sih udah apa sih, nah itu makanya saya sebenarnya pengen kayak gitu, ternyata nggak bisa ya. Makanya jadinya agak ngobrol itunya. Jadi nanti saya coba rombak lagi deh. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Sandra. Kalau untuk tipe opini tuh, aku bilangnya ke kelas kita Pak ya, ke kelas satunya. Tipe opini itu tuh bisa dikerjakan dengan 4 cara sih teman-teman. Satu tipe itu aja. Kita bisa kerjain antara bentuk ini aku setuju A, aku pro sama yang A. Terus cara kedua,
Ini aku setuju A, dikasih paragraf generalisasi. Terus ada lagi itu tuh kita setuju, kita nggak setuju untuk pertanyaan khusus. Kemudian ada lagi, kita tuh setuju tacklingnya apa. Kita tuh setuju tacklingnya seperti apa. Jadi dari satu tipe yang sama itu tuh bisa dikerjakan dengan 4 cara. Tapi yang aku sarankan sama teman-teman, itu yang paling sering aku temukan di berbagai jenis referensi buku gitu ya. Nih, dari Kak Sandra. Terus terakhir dari Kak Ciko untuk ngerjain soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, many efforts have been made by countries to address challenges concerning the environment, but the situation has not improved. What are the possible reasons for the environmental degradation? Are there any solution to combat this problem? Berarti alasan untuk environmental degradation sama satunya untuk ke solusi. Nih, aku copy paste dulu ya. Untuk punyanya Kak Ciko dari bagian body 1 berarti untuk alasannya aja di bagian ini. Terus untuk poin utamanya, nah dari sini kita mengetahui poin utamanya ngomongin masa possible reasons for the environmental degradation are too many forests are deforested and too many people live in the cities. Berarti ini tuh ada 2 poin. Ini ngomongin poin yang pertama, terus yang terakhir ini ngomongin poin yang kedua. Terus untuk yang SS, need more farmland to produce enough food and income, and more people live in cities to get job and better quality. Oh, ini tuh berarti ada 2 juga ya. Terus untuk number of deforestation, ini nanti boleh disebutkan negara mana barangkali. Terus ini tuh untuk yang live di urban area. Nah, yang disebutin sama Kak Ciko ini Kak, sebenarnya itu dia bisa diangkat ke 2 rangkaian TSS sama SD. Jadi ini untuk yang pertama ya, TS1, ini SS1, SD1. Terus ini tuh kalau misal mau digunakan untuk 2 rangkaian antara TS yang kedua, terus ada lagi ini SS2, ada lagi itu tuh untuk SD yang kedua. Ini semuanya harus dipisah. Satu rangkaian kayak gini tuh kepalanya cuma satu aja. Jadi untuk yang bagian sini, too many people live in the cities, itu tuh harus dimasukin sama bagian yang kedua. Terus ada lagi more people live in the cities to get. Nah, ini tuh diarahkan sama yang bagian bawah. Terus yang bagian sini, ini tuh juga bakal diarahkan untuk yang bagian bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman itu tuh emang punya ide kerucutnya, atau mungkin inti utamanya itu tuh punya muara yang berbeda. Pertama ngomongin deforestasi. Ya udah, ini tuh fokus ke deforestasi aja. Deforestasi, contohnya kayak gimana. Kalau teman-teman pengen nyebutin lokasinya, silahkan. Terus kalau untuk kita nyebutin poin utama yang lainnya, karena ada banyak banget orang yang tinggal di cities. Oke, kita sampaikan begini. Gitu. Jadi informasi utamanya di sini untuk yang cities itu tadi, kalau untuk pertanyaan what are the possible reasons for environmental degradation, kenapa situasinya masih belum diimprove, itu tuh masih perlu dielaborasikan Kak. Karena kalau kita sampaikan banyak orang-orang tinggal di kota-kota. Nah, emang masalahnya kenapa? Kalau tinggal di kota itu tuh apakah berarti lingkungannya langsung bisa menurun secara dramatis secara nasional? Atau mungkin bagaimana? Ini tuh juga perlu penjelasan lebih lanjut. Misalnya ya, kalau kita ngomong orang-orang tuh tinggal di daerah perkotaan, misalnya yang mau difokuskan itu tuh building, concrete building-nya. Jadi karena semakin banyak pembangunan yang ada di perkotaan, concrete building ini makin banyak, otomatis kan kayak lahan-lahan hijaunya juga makin berkurang ya. Concrete building, aku taruh more gitu deh. More concrete building. Terus untuk yang bagian sini, berarti itu tuh kita akan ngomong dominated by bla 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 kembali sama concrete building ini. Contoh-contohnya itu tuh misalnya ya gedung-gedung perkantoran, office, buildings, which are bla 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 ada hubungannya sama ini tadi gitu. Jadi kalau misalnya dari Kak Ciko ini ngomongin masalah orang-orang yang tinggal di kota makin banyak, nah silahkan dikembalikan lagi sama soal hubungannya sama environmental degradation dari segi apanya gitu. Gimana Kak Ciko? Apakah penjelasannya bisa diterima? Bisa. Oke. Nah, ini dari Kak Ciko ya. Terus kalau untuk tambahannya buat TSS sama SD, caranya seperti ini ya teman-teman. Kenapa kok aku kencengin di sini? TS, SS sama SD, muaranya harus satu. Ini nanti harus ada inti utamanya kayak apa. Kalau misalnya, waktu teman-teman tuh tuangkan ke dalam isi lengkap, cuma inti utamanya, oke, aku setuju. Oke, aku bakal membahas manfaatnya aja tanpa disebutin manfaat dari segi apa. Task achievement-nya nggak bisa maksimal.
karena kita belum membawa ide utamanya emang nyenggol segi apa. Satu itu ya, task achievement nanti tuh kurang maksimal. Terus untuk yang bagian sini, untuk masalah satu inti TS SSSD, ternyata punya poin lebih dari satu, sehingga kita bangunnya seperti ini. Itu tuh nanti bakal kena TA ataupun ke bagian CC. CC ini kan bagaimana kita mengarrange idea ya, per paragrafnya itu tuh intinya apa, dan harus jelas antara satu topik ke topik yang lain, satu paragraf ke paragraf yang lain, idenya itu tuh harus kelihatan outstanding, intinya apa, gitu. Terus kalau yang bagian sini, kalau untuk tambahan yang terakhir ini kan belum dihubungkan kembali sama environmental degradation. Sehingga kalau masih belum dihubungkan, meskipun arahnya udah benar, nanti task achievement-nya pasti bakal kurang maksimal. Gitu. Jadi ini harapannya ya, kalau TS, SS, sama SD itu tuh emang prinsipnya buat di IELTS speaking part 3, terus ada lagi itu tuh untuk yang writing task 2 secara umum. Kemarin waktu teman-teman belajar yang reading buat matching heading pun, itu kan pengembangannya emang seperti ini, jadi emang lebih bisa progresif dan clear untuk pengembangan idenya. Itu sih teman-teman. Miss, maaf Miss, lupa yang C. Ya. Miss. TA task achievement, kalau CC. Gimana Kak? Tadi Miss bilang TA sama CC. TA kan task achievement. Oh iya. C apa Miss? Kalau untuk sinonim, singkatannya Kak, itu bisa dicek di halaman awal. Nah, yang bagian sini. Sebenarnya penilaiannya sama kayak yang kemarin tingkat 1, cuma sedikit berbeda requirement buat task responnya aja Kak. Ini dia bilang task respon, task achievement. Ini CC untuk pengembangan ide kayak kemarin sama pembagian paragraf. LR vocab ini untuk GRA ngomongin struktur sama grammar. Lupa tadi. Oke. Tapi sekarang udah aman Kak? Udah. Alright. Terus untuk tugasnya teman-teman di rumah nanti, ini aku udah kirimkan ke Google Classroom ya. Jadi caranya masih sama. Di antara list-list di sini nanti itu tuh teman-teman nanti bisa pilih salah satu selain dari yang dikerjakan di kelas. Untuk masukan yang diterima hari ini, silakan dicatat apa-apa aja perbaikan yang perlu diaplikasikan, sehingga nanti waktu teman-teman ngerjain tugas di rumah, nggak ada yang merasa bingung karena udah ada guidance yang udah sesuai. Terus, kalau untuk pemilihannya nanti itu silakan pilih yang lainnya ya. Kalau tadi udah kerja ini nomor 1, barangkali antara 2 sampai 5, pilih salah satu nomornya aja. Gitu. Dari Kak Petrus, susah banget ya writing. Ini juga alasan kenapa writing tuh kayaknya paling banyak dikeluhkan ya Kak. Soalnya kalau kita ngomongin masalah syarat penggunaan, komposisi, requirement-nya tuh tinggi banget. Bahkan kalau kita tuh udah punya ide yang relevan sama soal, kalau ngembanginnya itu tuh kurang sesuai atau belum bisa dikembalikan sama permintaan soal, task achievement-nya pun juga kurang bisa maksimal, kayak tadi yang dijelaskan ya. Jadi karena writing ini emang utamanya writing task 2 mungkin, karena dia itu tuh modelnya mungkin cukup abstrak, tapi kita harus memenuhi requirement yang harus seperti A, harus seperti yang B, harus begini-begini sama standarnya. Nah, mau nggak mau, ini nih bisa teman-teman kuatkan ya, utamanya untuk bagian body. Karena si body ini nih sangat krusial, kalaupun teman-teman bagus dari introduction, bagus dari konklusinya, cuma kalau pengembangan body-nya itu kurang maksimal, nanti task achievement juga kurang maksimal. Gitu, tapi semangat ya untuk tambahan-tambahannya. Kalau topiknya nggak terlalu familiar, gimana Kak ngadepinnya? Mungkin lebih ke prevention Kak Sandra. Jadi sama seperti di speaking kemarin nih, kita kan ada beberapa topik ya, topik A, B, C, D, macam-macam, bla bla bla. Nah, kita harus perhatikan dulu, kita itu tuh suka sama topik apa, kita punya scope pengetahuan statement untuk yang apa, dan kurangnya di mana. Kalau kita ngerasa kurang, misalnya aku kurang dari law and order, terus ada lagi sports, aku nggak ngerti banyak nih soal ini, otomatis silahkan cari inspirasi, mungkin kalau teman-teman baca buku, terus ada lagi baca artikel di website, atau membaca postingan-postingan sosial media yang ngebahas masalah tema-tema barusan. Sehingga ada inspirasi yang kita bisa gunakan untuk memberikan argumen. Soalnya kalau kita hari H gitu ya, hari H waktu kita real test, terus kita itu tuh nggak tahu mau ngomong seperti apa, nah kan akan susah banget. Tapi sebagai prevention, sebelum teman-teman real test, kita cari nih, aku tuh kurangnya waktu ngerjain media. Temanya soal kesehatan, temanya soal olahraga. Nah, berarti itu harus kita gali, biar nanti argumennya bisa kita gunakan waktu real test. Gitu. Ini dari Kak Sandra. Mungkin pembahasannya nanti bisa teman-teman lanjutkan sama penugasan di rumah ya. Kalau ada pertanyaan terkait atau mungkin ada beberapa aspek yang pengen dikonfirmasikan,
boleh lanjut melalui WA. Untuk sekarang mungkin kita bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. I'm sorry. Good morning. Thank you, Miss. Makasih. Thank you, Miss. Iya, sama-sama teman-teman.